Halo, saya Ramadi, saya produser di film ini. Saya Molly Surya, saya penulis skenario dan sutradara di film Tukar Takdir. Saya Aryo Wahab, berperan sebagai Purwanto. Saya Nikola Saputra, berperan sebagai Rawa di film Tukar Takdir. Saya Marsha Timothy, berperan sebagai Dita. Saya Tedisha, berperan sebagai Raldi di film Tukar Takdir. Gue sempet ngeliat copet, akhirnya gue turun lagi. Dile pernah copet. Apa? Dile pernah ya kita bertiga ya? Iya, gue Molly sama Rama pernah delay bertiga di Pesawat. Itu bukan delay lagi, itu gagal take off. Oh, gagal take off. Gagal take off. Pesawatnya tiba-tiba mati. 3 kali. 3 kali. Jadi konteksnya waktu itu kita lagi di Salt Lake City. Lagi ya. mau ke sebuah festival lah gitu, Sundance Film Festival di Salt Lake City, Utah. Ya, Utah. Snowstorm. Jadi salju, ini bulan Januari ya? Bulan Januari kita mau ke Belanda. Badai salju gitu. Jadi pesawatnya tuh udah ketutup salju gitu, tau nggak lo yang kayak di film-film gitu udah ada sampai logonya udah nggak kelihatan, udah ketutup salju gitu. Terus kan jadi kalau pesawat mau terbang itu kan aerodynamicsnya kan si sayapnya ini kan mesti jadi tenis pesawatnya. Oh gitu. Jadi lu nggak boleh ada salju di atas itu. Yeah, Ini lu akan sering membuat pesawat jatuh karena ada salju di atas yang nggak dibersihkan dengan benar. Jadi harus sebelum dia take off kayak disiram cairan biru gitu. The icing. Iya. 3 kali, jadi udah mulai taksi, terus berhenti, terus mati, terus nyala lagi, pokoknya kayak gitu 3 kali gitu. Terus akhirnya ditowing lagi ke gate, terus udah semua lagi pada duduk, terus tiba-tiba gue ngeliat di jendela, sebelah gue tuh ada tentara Amerika, terus tiba-tiba dia ngomong aja gitu ke gue, bilang, wah kenapa tuh pesawat tuh parah banget, dia bilang gitu. Terus tiba-tiba gue nyelotok, itu pesawat gue gitu. Willy katanya saya akhirnya ya udah, tapi akhirnya kita Akhirnya kita terlalu pengecut untuk naik ke pesawat itu lagi. Akhirnya kita connectingnya akhirnya kita memilih untuk ke rute yang lain gitu. Dan pesawat itu akhirnya terbang dan selamat aja. Besok ya kan kita harus nginep semalam lagi. Nah, mungkin dari ceritanya nggak terkesan menegangkan tapi Coba kita bikin film. Kita duduknya tuh waktu itu kepisah-pisah kalau nggak salah. Iya, jadi waktu pertama kali mati pesawatnya kita masih tegang-tegang aja. Kedua, ketiga, terus dikeluarin balik lagi ke airport, mulai agak banyak ada pertengkaran sedikit lah. ini hilang, headphone-nya ketinggalan. Ya sudah. Nggak pernah yang terlalu aneh-aneh sih, cuman pernah tahun 2000, berapa tahun yang lalu ya, mungkin 3 tahun yang lalu ya. Waktu itu towernya Manila tuh mati lampu. Manila? Filipina. Jadi waktu itu mau berangkat ke Jepang, pas perbatasan selesai dari Kalimantan tuh mau masuk Filipina, karena gue tuh takut naik pesawat, jadi gue suka ngecekin peta ya kan, gue buka map. Terus pas gue lihat loh, kok kita muter ya gitu. Terus masih gue tungguin, waktu itu Vino tidur, terus gue masih liatin, dia muter lagi. Sampai 3 kali gue udah gak kuat dong, gue bilang, ini kenapa ya, kita kok misalnya kita muter 3 kali di sini ya, kenapa ya gitu. Terus nanya sama pramugarinya, dia juga bilang, belum tahu, mungkin bisa juga ada thunderstorm kali, nggak tahu. Gue udah, perasaan kurang enak nih ya. Akhirnya, karena nggak bisa lewat, dan pada saat itu semua yang di dalam pesawat tuh belum tahu apa yang terjadi. Pokoknya akhirnya balik ke Jakarta, udah 3 jam terbang. Jadi balik ke Jakarta masih belum tahu apa yang terjadi sebenarnya. Udah landing, baru tahu ternyata Tower Manila waktu itu tahun 2000 berapa sih, habis tahun baru tuh mati lampu. Jadi semua flight itu kacau hari itu semuanya, nggak bisa lewat karena mereka minta izin lewat, nggak ada respon. Jadi makanya dia muter dan itu belum tahu apa yang terjadi. Ternyata mati listrik di Manila waktu itu towernya. Ya itulah. Kalau pesawat tuh paling males dulu waktu pulang tuh pakai 747 kan, di Cengkareng lagi heavy storm gitu. Udah kita lewatin badai, begitu mau mendarat Cengkareng, udah nyentuh nih ban, suruh naik lagi loh sama ATC. Di tengah badai. Nggak boleh terusin mendaratnya. Suruh naik lagi, wah itu penumpang satu pesawat pada udah males gitu karena habis ngelewatin itu kan heavy storm itu kan. Pesawat besarnya gedebak gitu. Harus muter lagi kan. Sementara kalau muter itu kan gimana coba? Nah kalau lagi storm, nah itu sampai pilotnya berdecak. I'm sorry passengers,
Ngapain sih dia harus berdecak gitu. Tapi sebenarnya kayak gitu tuh udah dihitung-hitung lah ya, udah perhitungan lah. Pastinya. Kan, ya kan setahu gua kan pesawat salah satu mode transportasi yang paling aman kan gitu. Harusnya, ya. Ya sih, cuman ya namanya serem ya serem aja gitu kali ya kadang-kadang. Gitu, Ca. Banget kalau gue. Gak pernah sih, malah berharap dia diem aja gitu ya. Gue pernah ngobrol sama bule, sama orang Inggris ya, dan dia memuji bahasa Inggris gue juga sampai sekarang gue ingat. Iya. Mungkin basa-basi sih. Kalau gue selalu percakapannya sama temen band. Temen band yang sebelah ya. Jadi ngomongin keluarga lagi, daripada yang kita ngomongin turbulen segala macam kan. Karena emang teman gue tuh salah satu si Baim paling takut tuh kalau naik pesawat. Jadi kadang-kadang ya gue justru yang menenangkan dia dengan ngomongin yang lain. Oke, jadi gini. Gugap. Duluan dong. Ini kan kita bikin main film di sebuah film yang latar belakang ceritanya tuh jarang banget atau hampir nggak pernah lah kita temui di film sebelum-sebelumnya gitu. Ini dunia aviasi, dunia kedirgantaraan yang sebenarnya yang menarik justru pas main film ini kita jadi tahu banyak dunia penerbangan lah gitu. Ketemu pilot asli gitu, ketemu pramugari, ketemu orang teknisi, ketemu investigator. Jadi itu sih yang menarik, justru kita jadi tahu banyak tentang dunia aviasi gitu. Kalau gue apa ya? Kalau gue justru ya prosesnya berhubungan dengan karakter si Purwanto ini sendiri gitu loh. Dia sebagai kepala KNKT, dan kita juga sebelumnya udah sempat ngobrol sama langsung kepada kepala KNKT, jadi sharing tentang pengalaman. Terus gue juga mantau caranya dia menjelaskan kepada wartawan atau keluarga yang ditinggalkan atau kepada korban itu sendiri gitu. Jadi ternyata dia itu kayak memiliki penempatan beda gitu loh ketika dia ngomong sama media, sama keluarga korban atau dengan korban itu sendiri gitu. Kalau dengan media itu kan detail banget kan, ngomongin teknisnya, ngomongin teorinya dia, sampai semua itu masalah jam, waktu, tepat, kenapa pesawat jatuh, di mana masalahnya, sampai jatuhnya di mana itu harus tepat. Nah, ketika dia ngomong sama si korbannya itu sendiri, dia bisa menempatkan diri supaya ngomong secara psikologis gitu loh. Karena kan korbannya itu sendiri pasti kan dia mengalami trauma, jadi gimana caranya dia untuk bisa ngobrol tapi dia mendapatkan informasi yang dia harus dapatkan, itulah. Itu yang menurut gue sih menarik banget untuk di karakter Purwanto ya. Jadi prosesnya itu juga emang benar-benar gue pelajarin banget. Kalau gue lebih ke ada adegan yang mengharuskan gue lari-lari pakai hak tinggi. Yang segini lo oke nggak nih tinggi segini? Bisa gitu kan, kayak bisa kok gue pakai hak tinggi, nggak tahu lari-lari berulang kali naik turun tangga, ternyata besokannya encok. Bandara ya itu ya. Itu lebih karena usia di bandara kan itu. Di bandara. Jadi harus encok. Nggak pernah lari sakit pinggang ternyata lari-lari pakai hak tinggi itu. Kalau saya menikmati setiap prosesnya lah. Dan saya lebih sering kan syutingnya juga di studio gitu, di dalam pesawat, dan proses dari mulai taxiing sampai nggak kapan mendaratnya, nggak pernah mendarat gitu. Jadi saya nikmatin karena apalagi yang bisa kita nikmatin kan kecuali proses syuting setiap hari gitu. Dan ini kan satu hal yang baru juga buat sebagian besar kita di sini gitu. Yang berkesan ya? Banyak sih yang berkesan sih, maksudnya kalau dari sisi karena karakternya cukup banyak ya di film ini, jadi bisa explore berbagai macam adegan gitu. Dari adegan misalnya dari antara dua karakter, terus ada adegan kecelakaan pesawat juga yang kita harus pikirkan teknisnya seperti apa, dan harus kita cari secara kreatif solusi kreatif untuk bisa mensyuting ini dengan baik. Dan juga ada macam-macam gitu, beberapa setting yang mungkin agak
agak baru ya buat film kita gitu istilahnya gitu, di mana ada yang di hutan gitu, ada yang di studio gitu, terus hujan terus ada bayi gitu kan. Seakan-akan kayak belum cukup susah gitu ya. Asif belum cukup susah kayak ketika kesulitannya tuh ditambah-tambah dengan elemen-elemen kecil. Jadi ya sangat berkesan sih gitu istilahnya, karena secara teknis memang cukup challenging. Gitu. Kalau gue sih pastinya membantu untuk kita bisa semuanya kolaborasi, merealisasikan, bikin materi syuting yang oke, karena ini hubungannya sama VFX, sama production design. Artinya kan nggak semuanya kita punya, jadi kayak bener-bener mikirin shot seperti apa yang emang kita butuhkan di lokasi syuting, yang nantinya ketika di post produksi itu semuanya bisa dikerjain gitu loh. Jadi nggak yang akhirnya terlalu banyak tambal sulam dan terlalu banyak istilahnya tuh kayak pertolongan di VFX gitu, karena membuat VFX dari scratch itu lebih susah. Jadi misinya itu kita bikin semuanya itu gimana caranya kita lakukan di set untuk memaksimalkan di set gitu istilahnya. Jadi VFX-nya itu cuma kayak tambahan gitu, karena nggak mungkin lah kita bikin dari scratch ya gitu. Nah ini filmmaking yang maksudnya sekarang ini kalau misalnya gua sama Molly itu sangat tertarik banget gitu loh, memvisualkan, merealisasikan ide-ide yang seperti kayak gini gitu. Other than storytellingnya sendiri juga. Jadi kayak gimana caranya storytellingnya itu jalan dengan ada bantuan dari visualisasi ini sih gitu. Kira-kira gitu sih. Tapi ini sepanjang karir gue Reki itu kayak lo ngelihat datang ke lokasi buat dalam persiapan syuting ya gitu istilahnya. Sebelum kita actually syuting, kita akan mendatangi lokasi itu beberapa kali untuk membahas teknis. Ini Reki paling seru sih dalam sepanjang karir gue. Oh iya? Iya, ada simulasi, ada di simulator Boeing sama Airbus sebelah-sebelahan gitu loh. Terus udah gitu gue dibolehin nerbangin pesawat sih simulator itu gitu. Oh iya? Seru ya. Jatuh. Susah loh. Iya. Susah loh. Mas ini gimana? Gitu. Dan rasanya real banget gitu nerbangin simulator, kejang lihat pesawat gitu. Iya, sampai pas mereka syuting di pesawat itu kan memang untuk Dita tuh nggak ada scene di dalam pesawat. Pengen banget gue datang ke lokasi karena pengen lihat, tapi nggak berhasil, gue nggak jadi datang ya. Terus ada yang pesawat beneran yang tapi kan gue datang cuma lihat doang. Dan pesawat mungkin kelihatannya nggak gitu ya, tapi itu pesawat panas banget loh. Nggak ada AC, lo bayangin dalam pesawat nggak ada AC. Menjemur di tengah lapangan. Jadi sama Mas Raldi ya? Iya. Steam room. Jadi banyak mengenali apa yang mungkin, apa yang enggak, apa yang bisa, apa yang enggak gitu ya. Jadi kayak oke, kita bikinnya begini, kita syuting di sini, pakai ini, pakai itu gitu. Seru sih di situ. Top tier. Keren. Oke dong. Cocok nih, keren. Bahasa Inggris tuh ya. Satu Itu bahasa Inggris. keren, kedua apa? Ketiga keren, Seru. Haru. Benar. Saksikan film Tukar Takdir mulai 2 Oktober di bioskop. Salah kamu ya.